Saudara, kita akan bahas tentang kitab Ezra. Sebuah kitab dalam perjanjian lama yang ditulis oleh seorang imam ahli Taurat yang bernama Ezra. Ketika zaman itu ada bupati namanya Nehemia, ada ahli Taurat bernama Ezra. Sesungguhnya bagaimana kejelasan tentang kitab Ezra yang ditulis oleh Imam ahli Ezra ini, imam ahli Taurat Yahudi bernama Ezra ini. Ezra dari bahasa Ibrani, Ezra. Dia hidup pada tahun 480 sampai 440 sebelum Masehi. Jadi ketika diparalelkan dengan filsafat Yunani kuno, ini jelas sudah masuk dalam era filsafat Yunani kuno, di mana banyak filsuf-filsuf yang hadir di Yunani, yang dimulai dari Socrates, Plato, Aristoteles. Jadi ini sudah masuk ke tahun-tahun sesudah mereka. Dan di saat itu di Israel hiduplah Ezra yang dia berada di pembuangan Babel, lantas kembali dari Babel bersama orang-orang buangan. Nah, jadi dia disebut sebagai Ezra, ahli Taurat. Menurut kitab Ezra, Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Alkitab Kristen, seperti yang saya ungkap tadi, dia bersama orang-orang buangan, orang-orang Israel yang buangan di zaman penjajahan Babel. Dia kembali dari Babel. Mereka yang bersama dengan dia adalah para imam dan orang-orang Lewi. Nah, mereka kembali ke Yerusalem untuk mengajarkan hukum Taurat. Ya, mengajar kembali hukum Taurat. Ketika dalam pembuangan itu banyak sekali peristiwa yang membuat pembelajaran Taurat jelas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Ezra 7 ayat 10 dan Nehemia 8 dinyatakan demikian. Dia bersama para imam dan orang Lewi kembali Yerusalem dari Babel untuk mengajarkan hukum Taurat. Dia ini hidup pada zaman pemerintahan Raja Persia Artasasta tahun 458 sebelum Masehi. Jadi Yunani kuno belum menjajah Israel. Nah, menurut satu Esdras, satu terjemahan kitab Ezra dalam bahasa Yunani yang masih digunakan oleh Gereja Ortodok Timur, selain ahli Taurat, Ezra ini adalah juga imam besar Yahudi. Sementara tradisi rabbinik berpendapat lain. Dia bukan imam besar, tetapi imam biasa. Kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim, imam kecil. Jadi menurut Gereja Ortodok Timur, Ezra adalah imam besar Yahudi, tetapi menurut tradisi rabi-rabi Yahudi tidak demikian. Nah, nama Ezra ini sangat mungkin adalah singkatan dari bahasa Ibrani, Asher Yahu, Allah menolong. Bagaimana dengan nama Anda? Apa artinya? Dalam Septuaginta Yunani namanya ditulis Esdras, yang merupakan asal mula nama Latin Esdras. Nah, saudara, dia diyakini menulis kitab Ezra. Ya, Ezra atau Esdras ini diyakini oleh para ahli sebagai penulis kitab Ezra, yang di situ menuliskan catatan-catatan kepulangan berbagai rombongan orang Yahudi dari pembuangan di Babel.
kembali di Yerusalem. Kalau kita ingat Nehemia dari pelayan minum raja, dia memilih untuk tinggal di Yerusalem dan menjadi bupati. Lantas dia membangun, mengajarkan hukum Taurat, membangun Ka'bah Allah, karena melihat kondisi orang di Yerusalem tentang keagamaan ini sangat mengenaskan. Sementara Ezra kembali dari Babel untuk mengajar hukum Taurat dan menyucikan diri dari perkawinan campur dengan bangsa lain yang non-Yahudi. Menurut silsilahnya dia itu keturunan Imam Besar Harun. Jadi Ezra itu adalah seorang Lewi. Seorang Lewi yang dikhususkan dalam perjanjian lama untuk melayani peribadatan di kemah suci dan di bait suci. Sedangkan di tradisi Kristen, mereka para penulis Kristen awal mengutip Ezra sebagai penulis kitab-kitab apokaliptik yang terkait dengannya. Misalnya penulis Kristen Clemens dari Alexandria dalam Stromata, di karyanya itu ia menyebut Ezra adalah salah satu contoh pengilhaman kenabian dengan mengutip satu bagian dari 2 Esdras. Nah, saudara, kitab Esdras tentang klasifikasi kitab-kitab yang dianggap berasal dari Ezra. Lantas kita kenal ada kitab Ezra dan kitab Nehemia. Ini tradisi Kristen non-rabbinik. Nah, Ezra Nehemia juga merupakan kitab ada sendiri, kombinasi kedua kitab itu tadi, kitab Ezra dan kitab Nehemia. Oleh karena kita tahu bangsa Israel merendahkan Nehemia oleh karena dianggap sombong dengan mengutamakan dirinya akan diingat oleh Allah selama-lamanya. Sehingga tulisan-tulisan Nehemia dimasukkan di dalam bagian dari tulisan Ezra, bukan menjadi kitab sendiri. Maka di sini ada kitab Ezra Nehemia yang merupakan kombinasi kedua kitab itu, guna menyamarkan nama Nehemia yang seorang bupati di Yerusalem, yang pada zaman Raja Persia dia terpanggil untuk mendampingi orang Yahudi di dalam peribadatan. Nah, ada juga kitab dalam versi Yunani yaitu 1 Esdras dan 2 Esdras. Dengan demikian kita dapat memahami bagaimana kitab Ezra ini ditulis oleh seorang yang bernama Ezra dengan latar belakang yang seperti itu. Maka kita dapat memahami bila mana kita membaca ayat Alkitab tentang Ezra, kita tidak asal comot dan menafsirkan sesuai dengan kondisi kekinian kita tanpa mengetahui latar belakang atau konteks ditulisnya ayat-ayat di dalam kitab Ezra ini.